Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Just. Bab 171, semuanya palsu, bukan hanya Sen Qian. Siswa lain memiliki gagasan yang sama. Siapakah Ye Yan? Jika dia hanya ingin menjadi lebih populer, mengapa Xie Jing tidak pernah menghadiri reuni kelas setelah menikah? Xie Jing, kamu membosankan sekarang. Siapa yang tidak tahu tentang keluargamu? Bahkan jika kamu ingin membela Qin King, kamu tidak perlu membuat omong kosong seperti itu. Ia pecundang itu, apalagi bintang terang. Dia pasti khawatir kamu meminta uang untuk membeli cincin berlian biasa, kan? Tidak ada yang mengira apa yang dikatakan Xie Jing itu benar. Semakin banyak sekelompok orang berbicara, semakin keras suaranya, dengan rasa jijik dan tidak percaya di wajah semua orang. Xie Jing menghela nafas dalam diam. Dia sebenarnya tidak ingin sampai pada titik ini. Awalnya, saya hanya ingin menghadiri reuni kelas dengan cara biasa dan bertemu dengan teman-teman lama saya. Dia merogoh tasnya dan mengeluarkan sebuah kotak kecil. Kotak kecil biasa tanpa hiasan apapun. Saat berada di dalam mobil, Qin King, yang tidak bisa menyembunyikan masalahnya, telah memberikan benda ini padanya. Apa yang kamu lakukan? Kamu tidak ingin mengatakan bahwa kotak rusak ini berisi bintang terang, kan? Kata Sen Qian tanpa menyembunyikan nada mengejeknya. Ya, dan itu adalah bintang yang sangat terang, Xie Jing berkata dengan ringan. Kemudian, senyum mengejek di wajah Sen Qian melebar dan ketika dia hendak berbicara, dia membuka tutup kotak itu. Di bawah cahaya terang tiba-tiba muncul. Ruang perjamuan sepi, Bright Star. Asal-usul namanya adalah kecemerlangan yang diciptakan oleh kualitas ultra tinggi dan teknologi pemolesan terbaik dunia. Itu benar, seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Semakin banyak orang mengeluarkan ponsel mereka dan membandingkan gambar. Ya Tuhan, ini nyata, gambarnya belum diproses. Dan bintang terangnya benar-benar terlihat seperti ini. Lalu apa ini? Seseorang bertanya sambil menunjuk yang palsu di atas meja. Ye Yan mengulurkan tangannya, mengambil berlian palsu itu, dan memberikan sedikit tekanan pada jari-jarinya. Dengan sekali klik, retakan muncul di Diamond Mountain. Kaca yang dibuat dengan keahlian khusus bisa dianggap kaca palsu tingkat tinggi. Ye Yan berkata dengan enteng. Setelah berbicara, dia melempar berlian itu dengan santai, menghantam piano di tengah panggung. Pianonya bergetar dan sesuatu jatuh dari bawah. Mata semua orang tanpa sadar mengikuti berlian palsu itu, dan tentu saja mereka semua melihat benda itu. Yang mana? Speaker Bluetooth-nya, Ren yang bermata tajam mengenalinya. Zheng Lin baru saja bermain piano, dan sekarang, speaker Bluetooth terjatuh dari piano. Semua orang memahami sesuatu. Untuk sesaat, semua orang memandang Zheng Lin dan Sen Qian dengan aneh. Speaker Bluetooth ini, kualitas suaranya sangat bagus. Tidak ada yang tertawa karena semua orang tercengang. Suamimu hebat, bermain piano itu palsu, dan memberi berlian itu palsu. Aku bahkan bertanya-tanya apakah dia juga palsu sebagai laki-laki. Qin King sangat bahagia kali ini, dan dalam satu gerakan, dia melepaskan semua kejahatan yang dia derita sebelumnya. Tidak ada yang berbicara. Mereka semua mengejek Qin King dan Xie Jing sebelumnya. Tapi sekarang mereka tidak malu untuk berbicara lagi. Kamu benar. Aku benar-benar tidak dapat menemukan suami seperti ini. Aku tidak akan mengambil pria seperti ini secara gratis. Simpanlah untuk dirimu sendiri dan hargai itu. Qin King berkata kepada Sen Qian dengan tulus. Wajah Sen Qian tampak jelek seolah-olah dia baru saja makan 10 pon siang. Dia mengepalkan tangannya begitu keras hingga dia bahkan tidak merasakan kukunya menusuk dagingnya. Kenapa?
Hari ini seharusnya menjadi hari baginya untuk merasa bangga dan membalas rasa malunya. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Zheng Lin menjadi pucat dan dahinya dipenuhi keringat dingin. Qian, dia ingin menjelaskan. Sen Qian mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya dengan keras. Dia berbalik dan bergegas keluar dari ruang perjamuan. Zheng Lin dengan cepat mengejarnya. Sen Qian tidak berhenti sampai dia mencapai tempat di mana semua orang berada. Nama keluargaku Zheng, aku persen tanda pagar Akeong, teriaknya, kenapa kamu tidak mati? Dia mengumpat selama 3 menit dan mengakhirinya dengan geraman. Baru saja di dalam, dia ingin putus dengan Zheng Lin sejenak, tetapi alasan terakhir menahannya. Bagaimanapun, dia menghabiskan banyak upaya untuk menarik pria kaya yang bersedia mengeluarkan uang untuknya. Meskipun dia merasa malu hari ini, Sen Qian dengan enggan menanggungnya karena dia masih memiliki ayah kaya yang menjadi ketua dewan. Qian, maafkan aku sangat mencintaimu. Jangan khawatir, aku pasti akan melampiaskan amarahmu. Dia takut Sen Qian akan putus dengannya. Sen Qian memelototinya dengan dingin dan menghela nafas lega. Masalah ini tidak boleh diselesaikan hari ini. Kedua pelacur itu dan sampah itu, kamu harus membiarkan mereka mempermalukan diri mereka sendiri di depan umum. Kamu bahkan tidak bisa melakukannya. Ada kebencian dan racun yang tak ada habisnya dalam nada bicaranya. Bahkan jika Zheng Lin memalsukannya, selama dia tidak mengungkapkannya, dia akan tetap membuat iri semua orang. Itu semua karena kedua pelacur itu dan sampah itu mengungkap masalahnya. Jadi begini. Zheng Lin juga tersenyum dingin. Jangan khawatir, ini adalah wilayah ayahku. Tak satu pun dari ketiga orang ini yang dapat memikirkannya hari ini. Setelah mengatakan itu, dia meminta Sen Qian untuk membersihkan diri dan pergi ke ruang perjamuan untuk menstabilkan situasi dan tidak membiarkan reuni kelas pecah seperti ini. Dia berjalan ke kantor ayahnya, Zheng Gongming. Berbicara tentang Zheng Gongming, dia bisa dikatakan sebagai orang dengan status kecil di Dongling. Meskipun dia hanya memiliki Donglin Red Wine Manor atas namanya, tidak ada yang berani meremehkannya. Dia menghabiskan tahun-tahun awalnya berkeliaran di area abu-abu, tapi kemudian entah bagaimana dia terlibat dengan bos besar dan melejit dari sana. Orang-orang mengatakan bahwa kekacauan di perkebunan anggur merah disebabkan oleh dia, termasuk penyelidikan ketat yang dilakukan selanjutnya. Tangan ini secara langsung memungkinkan Zheng Gongming hampir memonopoli industri perkebunan anggur merah Dongling. Ini menunjukkan kekuatan besar di baliknya. Zheng Gongming hampir berusia 50 tahun ini, dan dia memiliki seorang putra di usia tua. Jadi dia sangat mencintai Zheng Lin. Oleh karena itu, meskipun putranya bergegas masuk tanpa mengetuk pintu dan menakuti sekretaris berpakaian setengah yang melarikan diri, dia tidak terlalu marah. Kamu bajingan kecil, kamu baru saja masuk seperti itu, Zheng Gongming memarahi sambil tersenyum. Dia tidak keberatan dengan apa yang dilihat putranya, pria harus selalu lebih romantis. Apakah aku sudah terlalu sedikit melihat sejak aku masih kecil? Zheng Lin tidak peduli. Dipengaruhi oleh ayahnya, dia mulai bermain dengan wanita sejak usia dini. Jika tidak, Anda tidak bisa kehilangan kekuatan sejak dini, bergantung pada obat-obatan untuk menjaga harga diri, dan akhirnya berhenti makan sepenuhnya. Di mana Qian? Apakah dia sangat menyukai mobil yang kuberikan padanya sehingga dia mengendarainya untuk bermain dengan teman-teman sekelasnya? Dia sangat menyukainya, tapi dia sedang tidak mood untuk bermain sekarang, kata Zheng Lin dengan ekspresi yang dalam. Ketika Zheng Gongming mendengar ini, dia mengerutkan kening. Ada apa? Apakah kalian bertengkar? Wah. Aku bisa memberitahumu sebelumnya bahwa tugasmu sekarang adalah menikah dan punya anak secepatnya.
saat kamu punya anak, aku akan membiarkanmu mengambil alih kilang anggur ini secara bertahap. Sebelum itu, jangan bertingkah seperti itu tuan mudamu. Apakah kamu mengerti? Dia hanya memiliki kilang anggur ini atas namanya, dan itu karena laba bersih kilang anggur ini saja mencapai jutaan setiap bulannya. Zheng Lin bisa menjalani kehidupan yang baik tanpa usaha apapun, jadi baginya, mewariskan garis keluarga adalah hal yang paling penting. Aku tahu, wajah Zheng Lin berubah, dia tidak berani memberitahu Zheng Gongming tentang masalahnya. Bab 172 Jangan biarkan keduanya pergi, Qian dan aku tidak bertengkar, seseorang menindas kami. Zheng Lin mengubah topik dan menceritakan apa yang baru saja terjadi. Tentu saja, kata-kata Sen Qian yang memprovokasi Xie Jing dan mempermalukan Qin King digantikan dengan kata-kata, itu hanya lelucon. Perkataan dan perbuatan Qin King dan Xie Jing dilebih-lebihkan dengan berbagai cara, menekankan betapa mereka mempermalukan Sen Qian. Setelah mendengar ini, Zheng Gongming menjadi sangat marah. Ini keterlaluan, di kilang anggur ini, masih ada orang yang berani membuat putra dan menantu saya mundur. Apakah kamu lelah hidup? Bukan. Aku sudah mengatakan bahwa ini adalah kilang anggur milik ayahku, tetapi kedua wanita itu, dan yang bernama Ye Yan, sama sekali tidak menatapku. Ini bukan lagi sebuah tamparan di wajahku, ini adalah tamparan di wajah keluarga Zheng kami. Zheng Lin berkata dengan marah, kamu tidak perlu khawatir tentang ini, pergi dan tinggallah bersama menantu perempuanku dan hibur dia. Adapun ketiga pelacur dan laki-laki itu, HMPH, aku akan membuat mereka menyesal. Kata Zheng Gongming dengan ekspresi membunuh, kembali ke ruang perjamuan, suasana di sini sudah agak pulih. Lagi pula, jarang ada orang yang datang ke perkebunan anggur kelas atas, jadi tidak ada yang berencana pergi setelah Sen Qian kembali. Bagaimana kabarmu? Apa kata ayah? Sen Qian mendatangi Zheng Lin dan bertanya dengan tidak sabar. Meski belum menikah, dia sudah menelepon ayahnya terlebih dahulu. Jangan khawatir, kamu belum tahu, tapi ayahku sangat mencintai kami berdua, kata Zheng Lin. Tetapi ketika dia berpikir bahwa dia harus memiliki anak untuk mewarisi kilang anggur tersebut, senyumnya sedikit dipaksakan. Sen Qian tidak memperhatikan ekspresinya. Dia menatap Xie Jing dengan mata penuh kebencian. Jalang, tunggu saja, aku tidak akan membiarkanmu menangis sebentar. Di ruang perjamuan, makan malam sudah dimulai. Semua orang duduk di meja terpisah, dan semua orang membicarakan berbagai hal dari sekolah. Segalanya tenang, seolah konflik tadi tidak pernah terjadi. Melihat Xie Jing dan Qin King sedang mengobrol riang dengan beberapa teman sekelasnya, Ye Yan berdiri dan berkata, aku mau ke kamar mandi. Kemudian, keluar dari ruang perjamuan, tentu saja dia tidak pergi ke kamar mandi. Setelah apa yang terjadi barusan, kebencian antara mereka bertiga dan Zheng Lin dan Sen Qian telah teratasi. Kedua orang itu tidak pernah bisa menahan amarahnya. Tidak ada yang bisa menjamin apa yang bisa dilakukan seseorang saat sedang marah. Dia tidak lupa bahwa ayah Zheng Lin adalah pemilik Donglin Red Wine Manor. Oleh karena itu, Ye Yan harus menyapa Lin Sihai terlebih dahulu dan memintanya untuk maju dan membantunya menghadapinya. Ya, ketika Zheng Gongming tiba-tiba muncul dan mendirikan bisnisnya saat ini, seperti dugaan orang, dia berlindung pada bos besar. Bos besar ini adalah Lin Sihai. Saat itu, istri Lin Sihai baru saja meninggal, dan seseorang memanfaatkan kekacauan tersebut untuk menculik bayi Lin Xiaoyu. Zheng Gongming, yang saat itu masih menjadi gangster, menyelamatkan Lin Xiaoyu secara kebetulan. Karena kebaikan ini, Lin Sihai menggunakan koneksi pribadinya untuk memberi Zheng Gongming sebagian besar kekayaan keluarga. Hingga hari ini,
Donglin Red Wine Manor mengandalkan perlindungan Lin Sihai untuk memonopoli kue tersebut dan mencegah orang lain menelannya utuh. Tidak lama setelah Ye Yan meninggalkan ruang perjamuan, lebih dari selusin pria seperti bajingan yang tampak seperti orang baik keluar dari aula. Zheng Lin terus melihat ke pintu dan segera menyadari bahwa ini adalah gangster di bawah komando ayahnya. Orang yang ayahku cari ada di sini. Apa yang ingin kamu lakukan? Dia menarik Sen Qianqian ke sudut dan berkata. Sen Qianqian memandang Xie Jing, yang memiliki senyum tipis di wajahnya dan sangat menawan. Kebencian di matanya hampir berubah menjadi kenyataan. Hari ini, hanya orang-orang ini yang keadaannya lebih baik. Xie Jing, perempuan jalang ini, adalah gadis impian semua laki-laki di sekolah saat itu. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang iri padanya. Hari ini kita akan membiarkan pria-pria ini membuka mata mereka. Kamu bisa meminta anak buah ayahmu untuk melepas pakaiannya untukku. Jika kamu tertarik, kamu bisa langsung tampil di tempat. Ngomong-ngomong, Ye Yan tadi keluar. Ingatlah untuk mengirim 2 orang untuk mematahkan kakinya dan menyeretnya masuk agar dia bisa menikmati pertunjukan istrinya. Dan Qin King, jangan lepaskan juga. Zheng Lin merasa kedinginan karena kekejamannya dan ragu-ragu ini tidak bagus. Bagaimanapun ini adalah kilang anggur ayahku. Jika terjadi sesuatu itu akan merepotkan. Kamu masih belum laki-laki, istrimu telah diintimidasi, dan kamu masih memikirkan tentang kilang anggur ayahmu. Sen Qianqian sangat marah dan menatapnya dengan tajam. Lagi pula, bukankah kamu selalu membual tentang latar belakang keluargamu? Kenapa tidak ada gunanya saat ini? Zheng Lin terstimulasi oleh kata-katanya. Apakah kamu laki-laki? Meski keluarga Xie kini menjadi pusat perhatian dan ada tanda-tanda samar menjadi keluarga kelas 1, namun setelah bertahun-tahun, bukan berarti ayahnya tidak pernah berkonflik dengan keluarga kelas 1, bukan? Memikirkan hal ini, Zheng Lin mengambil keputusan. Dia mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan kepada pemimpin gangster tersebut. Gangster itu melihat sekali dan menunjuk 2 orang untuk menangkap Ye Yan. Sisanya mengikutinya ke ruang perjamuan dan langsung menuju ke Xie Jing dan Qin King. Dia pikir itu cukup untuk menangkap 2 orang yang dikenal pengecut, dan saudara-saudara lainnya harus mengikutinya untuk bersenang-senang. Orang-orang ini berjalan ke arah Xie Jing dan berpura-pura menyala. Hei, gadis yang cantik sekali. Apakah kamu benar-benar berharap untuk bertemu hal sebaik itu di sini? Gadis yang cantik sekali, mengapa kamu tidak pergi minum denganku jika kamu begitu cantik? Bos, kamu punya akal sehat, kulit gadis ini luar biasa. Kamu dalam keadaan sehat, sayang sekali jika kamu tidak bermain dengan kami. Beberapa gangster mengepung Xie Jing dan Qin King, mengucapkan segala macam kata-kata kotor dan bahkan ingin melakukan sesuatu. Beberapa gadis lain di meja yang sama sangat ketakutan hingga mereka semua lari. Para gangster ini tidak menghentikan mereka, karena mereka bukanlah targetnya. Ketika beberapa teman sekelas laki-laki melihat adegan ini, mereka berdiri dan berteriak, "Di mana kamu bajingan? Kamu bertingkah seperti hooligan di depan umum. Jika kamu tidak tahu malu, hentikan." Wajah pemimpin gangster itu menjadi dingin dan dia memandang orang-orang ini dengan galak. "Kamu bajingan kecil. Siapa kamu? Kamu berani mengganggu minat saya. Kamu pasti lelah hidup." Beberapa teman sekelas laki-laki biasanya bekerja di kantor, dan aura mereka tidak sebanding dengan orang-orang yang bertengkar sengit sepanjang hari. Ditatap oleh para gangster ini, mereka setengah mabuk. Seseorang menekan rasa bersalahnya dan berkata, "Kamu, jangan main-main, ini bukan tempat bagimu untuk menjadi liar." Saat dia berbicara, dia melihat Zheng Lin dan matanya berbinar. "Ya, izinkan saya memberitahu Anda, itu adalah tuan muda dari Donglin Red Wine Manor. Jika Anda tidak pergi,
saya akan memintanya mencari seseorang untuk mengantar Anda keluar. Zheng Lin dalam hati memarahi orang ini karena usil dan mengabaikannya, hanya memikirkan urusannya sendiri. Pemimpin gangster itu senang. Dia mendorong adik laki-laki di sampingnya, berjalan ke arah teman sekelas laki-lakinya, melambaikan tangannya dan berkata dengan keras. Biarkan kamu bicara terlalu banyak, backhandnya adalah seteguk lainnya. Biarkan kamu mengurus urusanmu sendiri, lalu dia menendangnya ke tanah. Persetan denganmu, yang lain menyaksikan tanpa daya, dan tidak ada yang berani menghentikannya. Bab 173 Ambil tindakan. Pemimpin gangster itu melihat sekeliling dengan arogan. Siapa lagi yang mau maju? Melihat teman sekelas laki-laki yang tergeletak di tanah sambil meratap. Banyak orang yang menyerah pada gagasan menjadi pahlawan dan menyelamatkan kecantikan. Tapi tidak semua orang bodoh. Ada keributan besar di sini. Tapi Shen Qianqian dan Zheng Lin masih bersikap seolah itu tidak ada hubungannya dengan mereka dan tidak memperhatikan. Aham, Zheng Lin, kenapa kamu tidak turun tangan dan mengurusnya? Bagaimanapun, ini adalah kilang anggur keluargamu. Qianqian, kamu harus meminta suamimu memanggil orang untuk mengusir orang-orang ini. Lagi pula, Xie Jing juga teman sekelas. Jadi kamu tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Zheng Lin mengabaikannya, tapi Shen Qianqian berkata dengan wajah tidak senang. Apa maksudmu? Aku harus mengurus apapun yang terjadi di rumahku? Dia mencibir, jelas Xie Jing dan Qin King yang membuat keributan sendiri. Jika tidak, mengapa para gangster itu tidak mencari orang lain untuk mencari mereka secara khusus? Semua siswa bergumam di dalam hati mereka. Begitu para gangster ini masuk, mereka tidak mencari orang lain, tetapi mengejar dua orang yang baru saja menyinggung perasaan Anda. Setiap orang seperti cermin di hatinya, tetapi Zheng Lin dan Shen Qianqian menjelaskan bahwa mereka berpura-pura bodoh, dan teman sekelas laki-laki tersebut telah mendapat pelajaran menyakitkan dari mereka sebelumnya. Sehingga yang lain tidak berani berbicara meskipun mereka memiliki pendapat di dalam hati. Sungguh konyol untuk mengatakan bahwa ada sekitar 30 siswa laki-laki yang hadir. Jika mereka benar-benar mengerumuni mereka, para gangster ini bukanlah tandingan mereka. Tapi sekarang, kamu melihatku dan aku melihatmu, keduanya tercengang. Dikelilingi oleh sekelompok gangster, Xie Jing dan Qin King mau tidak mau menunjukkan sedikit kepanikan di wajah mereka. Apa yang akan kamu lakukan? Dengan begitu banyak orang di sini, kamu berani menjadi begitu sombong, kata Xie Jing dengan suara yang dalam. Haha, si cantik berbicara sangat kuat, jangan takut, kami bukan orang jahat, kami hanya ingin berteman denganmu. Seorang gangster tersenyum jorok dan meletakkan tangannya di bahunya. Qin King menepis cakarnya begitu saja dan memarahi, pergi, bajingan. Meski mulutnya kuat, tangannya yang memegang Xie Jing berkeringat gugup. Telepon Ye Yan dan minta dia segera kembali, kata Qin King dengan cemas. Kamu punya karakter. Aku menyukainya, aku paling suka menunggang kuda. Wanita seperti ini sangat kuat diranjang. Para gangster tertawa terbahak-bahak. Wajah Xie Jing dingin. Apa gunanya memanggil Ye Yan kembali saat ini? Apakah dia bisa mengalahkan lebih dari selusin orang sendirian? Hubungi polisi, katanya, lalu mengeluarkan ponselnya. Seorang gangster di sebelahnya memiliki mata yang cepat dan tangan yang cepat dan mengambil teleponnya. Jangan terlalu tidak bisa dimengerti. Menelepon polisi akan membosankan. Wajah cantik Xie Jing tampak dingin. Alih-alih mencoba mengambil kembali ponselnya dengan sia-sia, dia malah menatap Shen Qianqian yang tidak jauh darinya. Shen Qianqian, apakah menurutmu ini menarik? Dia tahu siapa yang menemukan orang-orang ini. Aku merasa kesal karena aku telah meremehkan sifat tidak tahu malu wanita ini dan seharusnya pergi sekarang juga. Xie Jing, aku tidak mengerti maksudmu. Aku tidak kenal orang-orang ini.
Sen Qian tampak seperti sedang menonton pertunjukan. Tetapi ku dengar kamu dan suamimu tidak memiliki hubungan yang baik. Bukankah orang-orang ini adalah hutang yang kamu keluarkan saat kamu keluar untuk main-main saat kamu kesepian? Ketika gangster itu mendengar ini, dia segera melanjutkan. Ya, cantik, saat kamu memberitahuku bahwa kamu kesepian di bar, kamu begitu lembut dan penuh kasih sayang. Mengapa kamu mengabaikanku ketika kamu bangun dari tempat tidur? Xie Jing dengan marah memarahi. Itu tidak masuk akal. Kamu benar-benar bajingan. Aku bahkan tidak ingin mengenalmu. Ekspresi pemimpin gangster itu berubah dan dia meludah dengan keras. Jangan terlalu tidak tahu malu. Jika aku memperlakukanmu lebih baik, kamu tidak tahu siapa nama belakangmu? Xie Jing menghindari ludah dan menahan rasa mualnya. Apakah kamu tidak takut aku akan memanggil polisi untuk menangkapmu ketika aku kembali? Hahaha, kembalilah, cantik. Apakah kamu masih ingin kembali? Jangan khawatir, kami akan berusaha semaksimal mungkin hari ini untuk membuat kalian berdua terjaga sepanjang malam. Dan menelepon polisi. Tahukah kamu bahwa penjara adalah rumahku dan kantor polisi adalah rumah keduaku? Kamu ingin mengirimku pulang untuk beristirahat selama 2 hari, dan aku harus berterima kasih. Tapi jangan khawatir, kalian sudah merasakan kemampuan saudara-saudara kita. Mungkin kalian berdua akan jatuh cinta pada kami dan enggan memanggil polisi. Para gangster ini tertawa terbahak-bahak, dan mata telanjang mereka membuat Xie Jing dan Qin King ketakutan tak terkendali. Sen Qian, kamu benar-benar menyebalkan. Apakah kamu tidak lelah setelah sekian lama mengingat hal-hal sepele di sekolah? Pria yang kamu sukai menyukai Xie Jing, tetapi Xie Jing tidak setuju dengan pengejarannya. Ada apa bersamamu? Mereka yang menyimpan dendam, kata Qin King dengan marah. Dasar kentut. Aku tidak menyimpan dendam. Sen Qian berdiri dan berteriak setelah bekas lukanya terungkap. Jangan coba-coba membersihkan nama Xie Jing. Orang-orang ini terpikat olehnya dan tidak ada hubungannya denganku. Yang paling dia benci adalah apa yang dikatakan Qin King. Bukan hanya laki-laki yang dia sukai tidak hanya menyukai Xie Jing, tapi Xie Jing juga meremehkannya. Bukankah ini berarti Sen Qian bahkan tidak layak menerima sampah yang tidak diinginkan Xie Jing? Dalam hal ini, dia akan menghancurkan Xie Jing dan menunggu sampai orang-orang ini selesai menyiksanya untuk melihat apakah dia dapat terus menjadi dewi impian banyak orang. Benar-benar konyol, aku tidak tahu siapa yang berhubungan dengan orang lain. Bukankah kamu yang merusak sepatu dengan 3 anak laki-laki dari sekolah lain secara bersamaan dan akhirnya diperingatkan dan dihukum oleh sekolah? Kamu jalang yang meludah. Aku akan menghajarmu sampai mati. Sen Qian menjadi gila. Citra Dewi yang telah dia kembangkan dengan susah payah di depan Zheng Lin tidak boleh dirusak oleh wanita jalang ini. Dia bergegas maju. Tetapi para gangster itu tidak berani menghentikannya dan dengan cepat menyingkir. Dalam sekejap mata, Sen Qian dan Qin King bertarung. Hanya saja meskipun dia memiliki bonus amarah, Qin King menyukai olahraga sejak dia masih kecil, dan kebugaran fisiknya jauh lebih baik daripada dia. Hampir segera setelah mereka bertemu, Sen Qian dijambak rambut Qin King, ditahan dan dipukuli. Zheng Lin menjadi cemas saat melihat istrinya dirugikan. Menurutmu apa yang mereka lihat? Tarik wanita gila ini pergi. Dia memerintahkan secara langsung. Terlepas dari apakah akan terungkap bahwa dia telah memanggil orang-orang ini ke sini. Para gangster awalnya berpikir bahwa rahasianya tidak boleh diungkapkan. Tetapi mereka segera mengabaikannya dan bergegas maju untuk memaksa Qin King pergi. Xie Jing melihat itu tidak baik, jadi dia melangkah maju dan merebut kembali sahabatnya. Sen Qian, yang memiliki rambut acak-acakan seperti orang gila, memiliki mata merah dan meraung sekuat tenaga, pukul 2 pelacur bau ini dengan keras.
Para gangster ini tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Mereka mengerumuni dan meninju serta menendang Xie Jing dan Qin King. Xie Jing memeluk Qin King dengan erat dan melindunginya di bawah tubuhnya, tidak melepaskannya meskipun bahu, paha, dan punggungnya terasa sakit parah. Qin King terlibat karena dia ingin menonjolkan dirinya. Dia tidak bisa lagi membiarkan teman baiknya terluka karena dia. Bab 174 Lepaskan tangan kotormu. Kantor Zeng Gongming. Pria paruh baya ini, yang dikenal sebagai kaisar lokal di Donglin Red Wine Manor, sedang memegang telepon di tangannya dengan ekspresi menyanjung di wajahnya. Tuan Lin, jika ada yang harus Anda lakukan, minta saja bawahan Anda memberitahu saya. Anda tidak perlu menelepon sendiri. Meskipun dia tahu pihak lain tidak dapat melihatnya, Zeng Gongming tidak bisa menahan diri untuk tidak mencondongkan tubuh ke depan ketika berbicara. Saat itu, kata-kata Lin Sihai menjadikannya pemimpin industri perkebunan anggur Dongling. Dia bersyukur tetapi juga kagum. Dia tahu betul bahwa semua yang dia miliki sekarang tampak stabil. Tetapi jika Lin Sihai ingin mengambilnya kembali, itu hanya masalah kata-kata. Aku sudah lama tidak menghubungimu. Sepertinya semuanya baik-baik saja di sana, Lin Sihai berkata dengan nada lembut. Zeng Gongming dengan cepat berkata dengan hormat, terima kasih kepada Tuan Tuolin, semuanya baik-baik saja. Terima kasih Tuan Lin atas perhatian Anda. Halus itu bagus, mulus tidak berarti apa-apa, dan tidak ada berarti waktu luang. Gongming, karena kamu begitu santai. Kenapa kamu tidak merawat anak-anakmu dengan baik? Nada suara Lin Sihai masih tenang. Tapi Zeng Gongming tiba-tiba berdiri di atas kepalanya dengan keringat dingin di sekujur punggungnya. Lin, Tuan Lin, apa yang Anda katakan? Apakah bocah cilikku itu menyinggung perasaanmu? Lin Sihai berkata dengan tenang, dia tidak menyinggung perasaanku. Sebelum Zeng Gongming bisa bernapas lega, dia mendengar ujung telepon yang lain berkata, tapi dia menyinggung tamu terhormat saya, dermawan keluarga Lin saya. Zeng Gongming hampir berhenti berbicara dengan nada ini. Karena kontribusinya dalam melindungi Lin Xiaoyu, dia mencapai kejayaan dan kekayaan berikutnya. Sekarang, putranya benar-benar telah menyinggung seseorang yang baik terhadap seluruh keluarga Lin. Zeng Gongming tidak berani berpikir lebih jauh. Tuan Lin, tolong beri saya kesempatan. Dia memohon seolah sedang mengumpat. Metode Lin Sihai sebelumnya terlintas di benaknya, membuatnya semakin ketakutan. Gongming, tidak mudah bagimu untuk menjalani hari ini, tapi jangan merusak semuanya karena kamu tidak mengajari putramu dengan baik. Zeng Gongming menyeka keringat dingin di dahinya. Ya. Dia akhirnya merasa lega. Sepertinya Tuan Lin hanya memperingatkan dirinya sendiri. Hari ini putramu mengadakan reuni kelas di Donglin, dan dermawanku juga ada di sana. Ada sedikit ketidakbahagiaan di antara mereka. Kamu bisa mengatasinya. Perintah Lin Sihai. Zeng Gongming bertingkah agak tidak terukur akhir-akhir ini. Jadi saya mengambil kesempatan ini untuk memukulinya. Tak disangka, setelah mengatakan ini, lama sekali tidak ada balasan. Kelainan Zeng Gongming membuat Lin Sihai tiba-tiba merasakan sesuatu yang buruk. Suaranya menjadi dingin. Apa yang terjadi? Baru saja, aku meminta anak buahku untuk mengikuti Zeng Lin ke ruang perjamuan. Zeng Gongming berkata dengan suara yang hampir mengerang. Matanya menjadi gelap, dan dia tidak pernah menyangka bahwa orang yang akan dihadapi putranya sebenarnya adalah dermawan Lin Sihai. Orang-orang itu telah berangkat beberapa saat, dan mereka mungkin sudah sampai di ruang perjamuan sekarang. Katanya dengan putus asa. Pikiran Lin Sihai juga berdengung, dan dia mengertakkan gigi dan berkata dengan dingin. Kemarilah. Sekarang, dia tidak mengucapkan kata-kata yang tidak perlu. Tapi Zeng Gongming tahu betul bahwa jika sesuatu terjadi,
dia pasti akan ditangani untuk menenangkan kemarahan dermawannya. Saat ini, di aula, Xie Jing menerima beberapa pukulan, menyebabkan rasa sakit yang parah pada tulang di sekujur tubuhnya. Tahan kedua wanita jalang ini, teriak Sen Qianqian saat dia melihatnya dipukuli dan masih belum merasa lega. Kedua wanita itu tidak bisa melawan para gangster ini, tetapi mereka dengan cepat ditangkap dan berlutut di tanah. Sen Qianqian melangkah maju, mengangkat tangannya dan menamparkan Xie Jing beberapa kali seperti orang gila. Dasar jalang, kamu berani menghinaku, kamu berani menghinaku. Jika kamu tidak cukup bersujud padaku hari ini, jangan pernah berpikir untuk pergi. Setelah mengatakan itu, dia mendatangi Qin King lagi dan ingin menamparnya beberapa kali, tetapi tangannya sakit lagi. Qianqian, aku akan datang. Zheng Lin segera melangkah maju dan menamparkan Qin Qingji dengan keras. Hati Sen Qianqian penuh dengan kegembiraan. Bagaimana menurutmu? Beri aku lebih banyak kebanggaan. Kalian berdua di sini apa adanya hari ini. Di ruang perjamuan, tidak ada lagi yang tertarik untuk makan. Semua orang berdiri dengan gugup di samping. Melihat penampilan Sen Qianqian yang arogan, tidak ada yang menganggapnya menyenangkan. Namun para gangster di sebelahnya membuat siswa lain tidak berani mengucapkan sepatah kata pun untuk membujuk mereka, karena takut mendapat masalah. Sial, saat ini, pengecut itu sudah pergi. Jadi maksudmu dia pengecut? Siapa yang tahu kalau dia begitu ketakutan hingga pipis di celana dan tidak berani masuk setelah melihat adegan ini. Xie Jing sangat menyedihkan. Mengapa dia menyinggung Sen Qianqian? Kuncinya adalah suaminya tidak memiliki keterampilan apapun dan tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Setiap teman sekelas tidak bisa menahan diri untuk tidak mengertakkan gigi dan berbisik. Namun, ketidakhadiran Ye Yan juga memberi mereka alasan untuk menghibur diri. Suami mereka tidak bisa mengurus mereka, jadi mereka tidak mempunyai kewajiban untuk merawat mereka, bukan? Didorong oleh gagasan ini, semakin banyak orang mulai menuduh Ye Yan, seolah-olah mereka punya keberanian untuk menghentikan Ye Yan jika dia ada di sini. Xie Jing, demi teman sekelasmu, jika kamu meminta maaf kepadaku di depan umum hari ini dan dengan lantang mengatakan bahwa kamu adalah wanita jalang yang sok, aku akan melepaskanmu. Sen Qianqian memindahkan kursi, duduk di depan kedua wanita itu dengan kaki terangkat, dan berkata dengan nada menggoda. Wajah Xie Jing jelas merah dan bengkak, dan ada gumpalan darah di sudut mulutnya, yang sangat menyilaukan. Dia memandang Sen Qianqian dengan dingin dan berkata kata demi kata, kamu bermimpi. Qin King di sebelahnya mengeluarkan puff yang keras. Wajah Sen Qianqian berubah. Dia menjambak rambut Xie Jing dan mengambil pisau meja dari tanah. Kamu tangguh, kan? Aku akan menghancurkan wajah jalangmu terlebih dahulu dan melihat apakah masih ada yang merindukanmu. Setelah mengatakan itu, saatnya mengambil tindakan. Saat itu, suara gemuruh terdengar, lepaskan tangan kotormu. Ada suara angin yang menakutkan, dan bayangan hitam terbang dari arah pintu aula dan langsung mengenai Sen Qianqian. Wanita itu tidak pernah menyangka hal seperti itu akan terjadi. Dia berteriak dan terbang keluar, lalu ditekan oleh bayangan hitam. Kemudian semua orang melihat dengan jelas bahwa sosok hitam itu sebenarnya adalah manusia. Ekspresi pemimpin gangster itu semakin berubah. Bukankah ini anak laki-laki yang dikirim untuk menangkap pecundang? Mata semua orang tidak bisa tidak melihat ke arah pintu. Ye Yan berdiri di sana, cahaya dari pintu membuat bayangan di wajahnya. Dalam perjalanan pulang setelah menelepon, dia bertemu dengan dua gangster tersebut. Saat itu, dia punya firasat buruk. Setelah menjatuhkan kedua orang ini beberapa kali, Ye Yan kembali ke ruang perjamuan secepat mungkin. Adegan yang dilihatnya begitu dia memasuki pintu langsung menyulut amarahnya.
Seorang gangster yang sangat putus asa berlari kembali untuk melaporkan berita tersebut, tetapi dia sangat marah sehingga dia melemparkannya ke dalam. Setelah menghancurkan Sen Qianqian, Ye Yan tidak ingin mengatakan omong kosong yang tidak perlu dan bergegas mendekat. Diiringi dengan suara patah tulang yang memilukan, keempat gangster yang menahan Xie Jing dan Qin King terbang keluar. Dada mereka roboh, mulut dan hidung mereka berdarah, dan mereka jatuh ke tanah, meronta-ronta dan bertanya-tanya apakah mereka masih hidup atau tidak mati. Tapi semua orang belum sadar, dan mereka bahkan tidak menyadari bagaimana Qiang menggerakkan tangannya. Ye Yan tidak melihat ke arah gangster lain yang mengelilinginya. Dia membantu Xie Jing berdiri dan menyeka darah dari sudut mulutnya dengan tangan gemetar. "Maaf, aku terlambat," bisiknya, dengan permintaan maaf yang tak ada habisnya dan menyalahkan diri sendiri. Xie Jing menatapnya, dan saat dia hendak mengatakan sesuatu, ekspresinya berubah. "Hati-hati." Bab 175. 3 menit. Ye Yan tidak membutuhkannya untuk mengingatkannya, dia mengangkat kakinya dan menendangnya kembali. Dengan satu tendangan, pertama-tama dia menghancurkan kursi di tangan preman di belakangnya, dan kemudian memukulnya tepat di wajahnya, menyebabkan dia terbang dengan kecepatan 2 kali lipat. "Ye Yan, segera keluar dan panggil polisi." Xie Jing mendorongnya dan berkata dengan nada mendesak. Dia belum pernah melihat Ye Yan beraksi, tapi dia hanya merasa meskipun Ye Yan bisa bertarung secara tak terduga, masih ada lebih dari selusin orang di sisi lain. Ye Yan tidak bergerak, dia hanya menarik kursi untuk didudukinya. 3 menit. Xie Jing tertegun sejenak. Sebelum dia mengerti apa yang dia maksud, dia melihat dia berbalik menghadap para gangster. "Ini akan segera berakhir," Ye Yan berkata dengan dingin. Saat berikutnya, dia mengambil tindakan dengan marah. Dengan suara patah tulang, tubuh para gangster itu dipukuli hingga berbentuk aneh dan jatuh ke tanah. Dalam sekejap mata, para gangster itu tergeletak di tanah. Adegan itu dipenuhi erangan dan jeritan. Ye Yan tidak ingin menakuti Xie Jing, jadi dia tidak membunuh siapapun. Namun, mana yang lebih menyakitkan, kelumpuhan seumur hidup tanpa kemampuan mengontrol feses dan urin, atau kematian, tergantung pemahaman masing-masing orang. Para siswa di sekitarnya memperhatikan dan bahkan lupa bernapas. Baru setelah Ye Yan berhenti, mereka semua menghirup udara dingin. Apa aku benar-benar sedang bermimpi? Apakah ini sesuatu yang bisa dijangkau oleh manusia? Apakah ini juga disebut pengecut? Berhenti bicara omong kosong. Kemampuan bertarung seperti ini disebut pengecut. Jadi siapa aku ini? Belatung? Orang-orang ini berbicara dalam ketakutan, dan mereka semua sedikit ketakutan. Baru saja, Zheng Lin sedang sibuk menyelamatkan Sen Qianqian yang terjepit, jadi dia lolos dari pemukulan pertama. Pada saat ini, Sen Qianqian merasa seluruh tulang di tubuhnya hancur. "Kamu berani bertindak liar di Donglin? Kamu mencari kematian?" Mata Zheng Lin memerah dan dia menatap Ye Yan. "Tunggu saja, ayahku tidak akan membiarkanmu pergi. Ada ratusan orang di kilang anggur ini, dan aku ingin melihat seberapa bagus kamu dalam bertarung." Sayangnya, ponsel Zheng Lin terlempar ke mejanya. Jika dia dapat melihat bahwa Zheng Gongming menerima beberapa panggilan tidak terjawab dan lebih dari selusin pesan, dia mungkin tidak akan begitu percaya diri. Saat ini, dia masih merasa mendapat dukungan dari Zheng Gongming, jadi sikapnya masih sombong. Namun, Ye Yan sedang tidak berminat untuk berbicara omong kosong dengannya. Dia mendatanginya beberapa langkah dan meletakkan kakinya di atas perutnya. Zheng Lin terbang mundur dan berbaring di tanah seperti katak, memutar matanya kesakitan. "Aku, persetan, kamu berani menyentuhku," dia berhasil berkata, dan kemudian tidak bisa menahan muntah. Ketika Sen Qianqian melihat dia dipukuli, dia tidak berani bergerak,
wajahnya menjadi pucat, dan dia melihat mata Ye Yan tertuju padanya. Mata berwarna darah itu sangat membuatnya takut hingga dia hampir tersentak, dan aliran cairan amis berwarna kuning muda mengalir di kakinya. Dia sangat takut sampai dia buang air kecil. Jarang, bibir Sen Qianqian bergetar saat dia mencoba berbicara. Tapi Ye Yan tidak mau mendengarnya. Dengan tamparan backhand, dia berputar di udara dan jatuh ke tanah. Sen Qianqian membuka mulutnya dan menyemprotkan beberapa benda putih. Ye Yan sama sekali tidak peduli bahwa dia adalah seorang wanita. Luka di wajah Xie Jing benar-benar memicu kemarahannya. Jika dia tidak ingin membunuh seseorang di depan Xie Jing, dia bisa saja mematahkan leher Sen Qianqian dengan tamparan sekuat tenaga. Melihat hal tersebut, para siswa di sekitarnya merasa situasinya semakin serius. Zheng Lin dan Sen Qianqian adalah putra dan putri pemilik Donglin Wine Manor. Ye Yan malah menghajar mereka, jadi bagaimana mungkin bos di sini menyerah begitu saja? Kuncinya adalah, jika Ye Yan tidak beruntung, apakah dia yang akan disalahkan? Memikirkan hal ini, beberapa orang tidak dapat menahannya. Sudah cukup Ye Yan, bagaimana kamu bisa memukul seorang wanita? Apa yang kamu lakukan? Zheng Lin adalah bos muda Donglin Red Wine Manor. Jika kamu menghajarnya, segalanya akan menjadi lebih besar. Tahukah kamu? Jika kamu bertanya padaku, kamu harus segera membawa Xie Jing pergi dan tetap di sini agar tidak menimbulkan masalah bagi kami. Satu demi satu, mereka semua berbicara dengan berisik. Diam, tatapan dingin Ye Yan menyapu seluruh penonton. Hening sejenak, kemarahan di hati Ye Yan masih membara, dan aura di tubuhnya membuat mereka tidak bisa bernapas. Ye Yan, ayo pergi dulu. Xie Jing menahan rasa sakit di tubuhnya lalu berdiri dan berkata. Ye Yan menoleh. Keganasan di matanya berubah menjadi kelembutan. Tidak masalah. Selama aku di sini, urusan hari ini tidak akan berakhir seperti ini. Xie Jing tertegun sejenak, membuka mulutnya sedikit, dan akhirnya duduk perlahan. Dia belum pernah melihat Ye Yan seperti ini. Kalau begitu, Ye Yan terlihat seperti pria sejati. Cih, dia benar-benar gila. Apa dia pikir dia sedang membuat film? Siapa yang bilang sebaliknya? Apa orang ini tidak tahu seberapa besar masalah yang dia timbulkan? Memang benar dia bukan pengecut, tapi dia orang yang tidak punya otak. Kuncinya adalah dia cacat mental, dan dia menyeret Xie Jing ke dalam penderitaan bersamanya. Yang lain, terutama teman sekelas laki-laki, sangat marah ketika melihat Ye Yan seperti ini. Tidak peduli seberapa bagus seseorang dalam bertarung, itu tidak masalah. Ayah Zheng Lin adalah bosnya, dan dia memiliki banyak orang di bawahnya. Jika Anda begitu sombong sekarang, orang-orang akan segera datang, dan kematian Anda akan menyedihkan. Pada saat ini, Zheng Lin akhirnya mendapatkan kembali napasnya, berdiri di depannya, berlari ke Sen Qianqian, dan membantunya berdiri. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Sen Qianqian terus bergumam seolah dia dirasuki setan. Kebencian di matanya sepertinya berubah menjadi kenyataan. Zheng Lin memeluknya dengan sedih. Jangan khawatir, ayahku akan segera datang. Mereka harus mati di sini hari ini. Ya, kamu sudah selesai. Keluargamu sudah selesai. Dan teman-temanmu. Ayahku tidak akan membiarkan satupun dari mereka pergi. Dia akan membiarkan mereka menguburmu bersamamu. Katanya dengan kejam. Ayahnya adalah Zheng Gongming, salah satu bos terbesar di kota Dongling. Dengan begitu banyak saudara di bawah komandonya, tidak mudah untuk membunuh beberapa dari mereka. Ye Yan memandangnya dan mencibir. Sungguh, Zheng Gongming, dia berkata dengan acuh tak acuh. Saya tidak tahu kapan saya sampai di depan pintu. Zheng Gongming, yang tampak pucat dan sepertinya kehilangan jiwanya,
tiba-tiba gemetar dan terhuyung masuk. Baiklah, kali ini Ye Yan sudah selesai. Bodoh sekali. Jika itu aku selama ini, aku akan kabur bersama Xie Jing. Aku mendengar di Kasgar bahwa Zheng Gongming menyayangi Zheng Lin. Kali ini putranya sangat menderita. Aku tidak tahu bagaimana dia akan menyiksa Ye Yan. Zheng Lin sangat gembira saat melihat Zheng Gongming. Ayah, kamu akhirnya sampai di sini. Itu dia yang membuat masalah di kilang anggur kita. Lihat bagaimana dia mengalahkanku, dan Qian, lihat itu. Ayah, kamu harus membalaskan dendamku dan Qian. Saat dia mengeluh satu demi satu, Zheng Gongming mendatangi Ye Yan selangkah demi selangkah. Kakinya menjadi lemah dan dia berlutut, Tuan Ye, saya mohon, tolong. Zheng Gongming tidak dapat terus berbicara sama sekali dan menutup matanya karena kesakitan. Dia sudah melihat luka di wajah Xie Jing dan Qin King. Dia bahkan merasakan aura pembunuh yang sebenarnya dalam diri Ye Yan. Katakan apa, putraku telah menyinggung orang sampai mati. Berlututnya Zheng Gongming membuat semua orang tercengang. Aku tidak terpesona. Seseorang bergumam pada dirinya sendiri seolah sedang bermimpi. Mungkin, aku marah. Haha, aku marah. Bersambung,